Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Rizbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Saudaraku, kitab Ratapan adalah kitab yang memuat uraian kepedihan, penderitaan, dan kehancuran hati orang-orang yang merasa ditinggalkan Tuhan. Kitab ini berisi syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan Babel dan kehancurannya. Kota kecil itu harus menerima murka Allah dan menjadi kota yang ditinggalkan. Dituliskan bahwa Tuhan menghukumi Yerusalem dalam kemarahan yang menyala-nyala. Namun, di dalam kitab Ratapan, penulis juga menyelipkan peneguhan dan penghiburan yang menjadi kekuatan dalam menjalani penderitaan tersebut. Di dalam pasal 3, dituliskan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Ada harapan akan masa depan yang cerah dan keyakinan bahwa Ia akan mengangkat umat-Nya dari penderitaan tersebut, saudara. Sama seperti kitab Ratapan, kehidupan kita juga sering dipenuhi dengan penderitaan dan masa di mana kita merasa Tuhan telah memurkai kita. Namun dalam setiap pergumulan, Tuhan selalu menyediakan penghiburan dan pengharapan. Tuhan tidak ingin menghukum kita dalam penderitaan. Ia ingin agar kita memeriksa hidup kita yang tidak berkenan kepadanya dan berpaling kepada Tuhan. Ia memberi kita kesempatan untuk menikmati kembali kasih-Nya yang tak berkesudahan. Tuhan hanya ingin kita tinggal dekat dengannya, saudara, dan percaya kepadanya. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku, ada satu pribadi yang tak pernah berhenti mengasihi kita, walaupun bagaimanapun keadaan kita. Dia menjanjikan sukacita yang baru. Dia menyediakan hari baru yang lebih cerah. Tuhan berada dekat dengan kita, sehingga apapun yang sedang kita jalani dan pergumulkan, kita dapat berbagi dengannya. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-31 sampai 33 mengatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Pertolongan Tuhan selalu nyata dan tak berkesudahan kasih setia-Nya, saudara. Mari kita alami setiap hari dan imanilah setiap saat, bahkan sampai dunia ini usai. Kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku,
Ketika kehidupan kita berjalan dengan baik, keluarga yang berbahagia, karir yang sangat menjanjikan, penghasilan yang cukup, badan sehat, segar bugar, bahkan ketika kita masih dapat menghirup udara gratis, kita percaya itu karena kasih setia Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang penuh dengan pergumulan hidup? Entah mereka yang mengalami kelaparan, sakit, keluarga berantakan, kemiskinan, teraniaya, apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam hidup mereka? Saudaraku, mari kita belajar dari kisah Daud. Daud sebelum menjadi seorang raja yang masyhur, dia pernah mengalami situasi sulit selama 15 tahun lamanya. Ia menjadi buronan Saul, ia pernah merasa terancam dan ketakutan, kecewa, merasa sendiri dan tidak berdaya. Di dalam kesesakannya, ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi Allah sesungguhnya tidak meninggalkannya, saudara. Di dalam penderitaan dan kesulitan yang menderanya, Tuhan sesungguhnya sedang menggemblengnya menjadi sosok pribadi yang memiliki karakter yang berkualitas sebagai seorang raja bagi umat Israel. Demikian pula kita saat ini, saudara. Pada saat kita mengalami kesulitan, Tuhan memberi kita kekuatan. Di saat kita mempunyai persoalan, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk kita dapat mengatasinya. Dan bahkan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita bekerja keras dalam pekerjaan, Tuhan memberikan kita semangat untuk menjalaninya. Kita tetap tidak dibiarkannya sendiri. Perjalanan hidup kita baik kemarin sampai saat ini telah membuktikan betapa kasih setia Tuhan berlaku di sepanjang hidup kita, baik di puncak suka maupun di lembah duka, saudara. Karena itu, kita tidak perlu cemas akan hari esok. Seperti kepada Daud, Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus, Putra Daud. Dia jugalah yang telah menjadikan kita pewaris kerajaan Allah, yang kelak akan kita nikmati pemenuhannya. Janji itu sudah pasti, saudara, karena Kristus telah membayarnya dengan darahnya sendiri. Saudaraku, kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita kemarin, hari ini, dan kekal untuk selama-lamanya. Artinya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Sehingga kita pun dapat menyongsong masa depan dengan langkah yang tegap, penuh dengan harapan tanpa bimbang ataupun takut. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat firman-Mu saat pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami melangkah walaupun banyak tantangan dan persoalan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, bernaung dalam kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kekuatan, keberanian di dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.
doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.